Hai teman-teman, di sini kita semua bakal jelasin materi sejarah Indonesia kelas 12 mengenai sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Kami semua merupakan siswa SMA Negeri 1 Sukaresmi dari kelas 12 IPA 3. Masing-masing anggota kelompoknya ada Devina, Hasna, Lani, Andini, Putri, dan juga Marlina. Dalam bab materi ini, terdapat 3 materi pokok. Yang pertama, masa akhir Orde Baru. Yang kedua, perkembangan politik dan ekonomi setelah tanggal 21 Mei 1998. Dan yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, masa akhir Orde Baru. Masa akhir Orde Baru ini diliputi dengan berbagai krisis. Yang pertama yaitu ada krisis politik yang terjadi pada tanggal 19 Mei 1998. Mahasiswa dari berbagai kampus yang jumlahnya sampai puluhan ribu berdatangan ke gedung MPR atau DPR. Mereka mendesak Soeharto untuk mundur dari kursi presiden. Yang kedua yaitu ada krisis ekonomi dan moneter. Krisis ini sendiri memiliki dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dan krisis ini pun memiliki faktor-faktor yang menyebabkan krisis ini terjadi. Beberapa faktornya yaitu utang luar negeri Indonesia, penyimpangan pasal 33 UUD 1945, pola pemerintahan yang sentralistis. Yang ketiga ada krisis sosial. Krisis sosial ini di Indonesia juga mengalami titik puncak. Kondisi kehidupan masyarakat yang sangat sulit ditambah dengan angka pengangguran yang tinggi menyebabkan berbagai benturan sosial. Yang keempat ada krisis hukum. Banyak ketidakadilan terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru ini. Yang terakhir ada krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini disebabkan karena pada pemerintahan Orde Baru ini terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan secara terselubung maupun terang-terangan. Maka masyarakat Indonesia tidak percaya kepada pemerintahan Indonesia. 2. Tuntutan dan agenda reformasi. Gerakan reformasi bertujuan memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang dipelopori oleh mahasiswa. Agenda utamanya adalah turunkan Soeharto dari jabatan presiden. B. Kronologi pengunduran diri Soeharto dari kursi kepresidenan. Dimulai dari aksi mahasiswa dan puncaknya pada tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang memakan 4 korban mahasiswa tewas. Lalu terjadi kerusuhan pada 13-14 Mei. Hingga tanggal 18 Mei, para mahasiswa menduduki gedung DPR mendesak agar Soeharto turun dari jabatannya. Akhirnya 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan disaksikan oleh Ketua dan anggota Mahkamah Agung di Presidential Room Istana Negara Jakarta. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan politik dan ekonomi setelah tanggal 21 Mei 1998. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan dibentuk pada 22 Mei 1998 oleh Presiden. Reformasi di bidang politik, beberapa hal yang dilakukan antara lain diberlakukannya otonomi daerah dan kebebasan berpolitik. Pelaksanaan referendum Timor Timur diadakan untuk menyelesaikan permasalahan Timor Timur. Sidang Istimewa MPR 1998 diadakan pada 10-13 November 1998. Pelaksanaan pemilu tahun 1999. Pemilu pertama reformasi bergulir diselenggarakan pada 7 Juni 1999. Reformasi bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie dilakukan dengan mengikuti saran-saran dana moneter internasional yang dimodifikasi. Reformasi bidang hukum. Pemerintah B.J. Habibie melakukan reformasi dalam bidang hukum dan perundang-undangan. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 20 Oktober 1999 melalui sidang umum MPR, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih disapa Gus Dur telah terpilih sebagai presiden keempat untuk masa 1999 sampai 2004. Pasangan Gus Dur Megawati membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang dilantik pada 28 Oktober 1999.
Secara umum, pemerintahan Presiden Gus Dur belum mampu melepaskan bangsa Indonesia dari krisis yang dialami. Pertentangan DPR dan Presiden pun semakin transparan. Terbukti dari DPR yang memberi 2 kali memorandum agar Presiden kembali bekerja sesuai GBHN yang telah diamanatkan. Kedua memorandum tersebut dibalas saat Presiden Gus Dur mengeluarkan dekret Presiden pada 23 Juli 2001 yang intinya membuka DPR dan MPR. Atas usulan DPR, MPR secara cepat membuka sidang istimewa yang malah menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Lalu MPR memilih Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Ketiga, masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Dilantik sebagai presiden pada tanggal 23 Juli 2001 dengan Hamzahas sebagai wakil presidennya. Kabinetnya yaitu bernama Kabinet Gotong Royong yang program kerjanya seperti mewujudkan otonomi yang tangguh, menyehatkan bank, memantapkan fungsi dan peran TNI dan Polri, dan mewujudkan supremasi hukum. Yang keempat, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dilantik menjadi presiden yang ke-6 untuk periode 2004 sampai 2009 pada tanggal 20 Oktober 2004. Kabinetnya dinamakan Kabinet Indonesia Bersatu. Dan kemudian pada pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7 untuk periode 2009 sampai 2014. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama, Nurtanio, Industri Dirgantara Nasional. Pada tanggal 28 April 1976 didirikan industri pesawat terbang Nurtanio yang diprakarsai oleh B.J. Habibie. Perusahaan ini berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). IPTN berhasil merakit dan memproduksi berbagai jenis pesawat terbang dan helikopter. Yang kedua, teknologi komunikasi dan transportasi. Pertama, teknologi komunikasi. Di Indonesia merupakan negara yang mengembangkan satelit secara mandiri untuk komunikasi. Sistem komunikasi satelit ini dikenal dengan sebutan Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa. Yang kedua, transportasi. Salah satu prasarana transportasi darat yang dikembangkan pemerintah yaitu pembangunan jalan tol. Ada 2 teknologi yang digunakan untuk membangun jalan tol yaitu teknologi Sostrobahu, yang berarti pembuatan pilar-pilar jalan tol layang, gunanya untuk memudahkan pembangunan jalan tol yang berada di lajur macet. Yang kedua, teknologi cakar ayam, yaitu berawal dari permintaan Bung Karno untuk menyukseskan Asian Games yang membutuhkan suplai listrik. Revolusi Hijau. Revolusi hijau adalah revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan ilmiah yang membuat hasil panen komoditas tersebut meningkat di negara-negara berkembang. Indonesia mengenal revolusi hijau sejak berlakunya sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria atau Agrariswet tahun 1870 mengakibatkan rakyat di Indonesia menjadi mengerti tentang keanekaragaman tanaman dan metode pembudidayaannya. Pemerintah Orde Baru melaksanakan revolusi hijau secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Revolusi hijau dimasukkan ke dalam program pembangunan 5 tahun. Revolusi hijau bertujuan mengubah petani-petani gaya lama menjadi petani-petani gaya baru. Perubahan ini dilakukan melalui panca usaha tani, salah satunya pemilihan bibit unggul atau varietas unggul. Dampak perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memberikan dampak positif dan negatif kepada penggunanya. Dampak positif teknologi terhadap masyarakat misalnya, media komunikasi sosial menjadi lebih mudah. Jika dilihat dari sisi negatifnya, kemajuan teknologi terkadang membuat orang menjadi malas untuk berkomunikasi secara langsung. Nah, jadi segitu aja materi yang bisa kita jelasin. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.